Perkenalkan, nama saya Safila Mawaddah dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A2 dengan NIM 241101010062. Di sini saya akan mewawancarai rekan saya yang bernama Naila. Oke, Mbak Naila, saya akan bertanya nih tentang bagaimana sih pendapat Anda tentang kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya di Indonesia saat ini. Menurut saya kondisi politik saat ini mungkin relatif damai ya dan membaik meski banyak sekali tantangan atau dampak yang sangat semakin panas. Faktor yang menjadikan politik di Indonesia semakin membaik ini apa aja sih kira-kira? Mungkin karena kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini ya, yang dipimpin oleh Bapak Prabowo, yang beliau saat ini tuh sangat bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Bagaimana sih solusi pemerintahan Indonesia agar semakin membaik ke depannya tuh gimana solusinya? Mungkin solusi dari saya itu ya, meski konflik politik pemerintahan sekarang ini semakin membaik, pemerintahan harus tetap waspada ya terhadap potensi gangguan-gangguan dan konflik-konflik yang terjadi di sekarang ini. Oh, jadi begitu ya. Terima kasih atas kesiapan waktunya untuk saya wawancarai. Yes. Oke teman-teman, jadi saya sudah bersama dengan rekan Linda dan saya akan mewawancarai rekan Linda tentang bagaimana sih kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia saat ini. Kondisi politik di Indonesia cukup lebih baik dari kepemimpinan sebelumnya, karena menurut saya di kepemimpinan Pak Jokowi belum semua kebijakannya terrealisasikan, dan di masa Pak Jokowi dan di masa Pak Prabowo saat ini walaupun baru berjalan 2 bulan, menurut saya sudah terjadi perkembangan politik yang cukup besar. Dalam kondisi ekonomi menunjukkan pemulihan pasca pandemi, sekarang sudah lebih membaik juga. Sedangkan kondisi sosial di Indonesia saat ini menurut saya masih menjadi masalah karena masih banyak kesenjangan sosial yang terjadi. Oh, seperti itu ya. Terus saya mau tanya, apa sih yang menjadi faktor politik di Indonesia itu menjadi lebih baik sekarang ini? Faktor ke politik yang ada di Indonesia ya, karena adanya kepemimpinan yang tegas dalam responsif, adanya peningkatan tata kelola pemerintahan. Terus yang kedua, faktor ekonomi di Indonesia sekarang, adanya sektor digital yang berkembang pesat dan pemulihan sektor ekspor Indonesia terutama dalam komoditas seperti minyak kelapa sawit dan batu bara. Menurut Anda sendiri, faktor sosial apa sih yang menjadikan kesenjangan di Indonesia ini masih ada sampai saat ini? Ya karena adanya diskriminasi dan ketidaksetaraan sosial juga menjadi faktor keadaan Indonesia menjadi seperti ini. Oh gitu ya. Kemudian menurut Mbak Linda sendiri, apa sih solusi yang tepat untuk Indonesia ke depannya ini? Ya solusinya ya dengan meningkatkan pemerataan akses pendidikan, perbaikan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Oke. Oh, mungkin cukup sekian aja ya wawancara kita kali ini. Makasih udah meluangkan waktunya. Iya. Oke, jadi saya kali ini bersama rekan dia dan saya akan menanyakan rekan dia terkait sama yang seperti kemarin, yaitu bagaimana sih kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya di Indonesia saat ini. Oke, untuk kondisi politik di Indonesia saat ini cukup dinamis karena terkait juga isu tentang pemilu, referensi hukum, dan stabilitas politik. Ekonominya gimana? Untuk ekonominya cukup baik ya pasca pandemi COVID-19, tapi masih ada hubungan tentang inflasi, uang, keuangan, dan ketimpangan sosial. Oke. Kalau sosial budayanya mungkin bagaimana? Sosial budaya sosial masyarakat itu semakin plural dan terbuka ya baiknya. Tapi juga masih ada hubungannya tentang bagaimana kita cara mentoleransi dan ada kesenjangan sosial. Dan untuk budaya di Indonesia semakin beragam dan negatifnya maraknya sifat yang terlalu konservatisme yang membuat itu perlu untuk diperhatikan. Masuk ke pertanyaan kedua, saya mau tanya, apa sih yang menjadi faktor penyebab kondisi Indonesia ini seperti ini di sekarang ini? Kalau misal politik, faktornya mungkin karena polarisasi pemilu ya, banyak bentrokan antara pemilihan. Kalau selanjutnya ekonomi, karena ketergantungan saat pandemi COVID-19, ekonomi Indonesia bergantung dengan
ekspor impor komoditas dan inflasi keuangan juga terpengaruh karena itu. Selanjutnya sosial itu tergantung urbanisasi ya. Faktornya kadang yang memang ada di urbanisasi, dan itu karena hal itu terjadi penggeseran budaya tradisional. Kalau misal budaya ini karena pengaruh globalisasi, terkadang budaya kita tercampur aduk dengan budaya luar. Gitu ya. Masuk ke pertanyaan yang terakhir ya, apa sih menurut Mbak solusi yang tepat untuk kondisi Indonesia saat ini? Mungkin juga untuk Indonesia di kedepannya. Untuk solusi buat politik, sebaiknya akuntabilitas, stabilitas politik diperkuat, mengurangi korupsi, dan juga pemerintahan juga harus lebih sadar dengan jabatannya untuk rakyat. Selanjutnya untuk ekonomi, sebaiknya diratakan perekonomian Indonesia agar tidak ada wilayah-wilayah yang tertinggal, serta dikurangi untuk tergantung pada komoditas impor ekspor. Selanjutnya pada sosial masyarakat, solusinya pemerataan pendidikan ya, karena banyak sekali daerah-daerah yang tertinggal pendidikannya tidak rata, itu seharusnya diratakan agar kesenjangan sosial juga hilang. Selanjutnya budaya itu perlu dikembangkan dan diingatkan bahwasanya pada pemuda-pemudi harus mencintai budaya lokal dan menjaganya agar tidak tercampur aduk oleh globalisasi budaya luar. Begitu ya. Mungkin sedikit itu aja ya wawancaranya. Makasih, maaf udah mengganggu waktunya, dan makasih juga sudah meluangkan waktunya untuk wawancara. Makasih. Baik, sekarang saya bersama rekan Umi dan saya akan mewawancarai rekan Umi seperti rekan-rekan yang lainnya. Pertanyaan pertama, bagaimana sih kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya di Indonesia saat ini? Kondisi politik di Indonesia itu saat ini tuh sedang mengalami masalah seperti polarisasi dan korupsi. Pasalnya banyak sekali masyarakat yang terpecah karena berbeda pandangan politik, dan tindakan korupsi itu dapat menghambat pembangunan dan merugikan negara. Secara ekonomi di Indonesia itu sudah menunjukkan perbaikan, namun ketimpangan dan pengangguran masih menjadi masalah. Secara aspek sosial budaya, Indonesia itu kan dipengaruhi oleh keragaman etnis dan agama. Jadi itu kadang itu masih menimbulkan ketegangan. Seperti itu ya. Terus pertanyaan kedua, apa sih yang menjadi faktor kondisi di Indonesia itu jadi seperti ini? Ada sih beberapa faktor. Yang pertama itu politik identitas. Nah, politik identitas sendiri ini tuh dapat memunculkan polarisasi di masyarakat. Terus yang kedua itu media sosial. Nah, media sosial itu kan banyak ya, kayak kurang tervalidasi gitu, jadinya tuh dapat menimbulkan misinformasi gitu. Dan untuk pertanyaan terakhir, apa sih solusi yang tepat untuk Indonesia ke depannya? Ya, solusinya tuh bisa dengan cara meningkatkan pendidikan politik, terus itu memperkuat regulasi terhadap media sosial, sama yang terakhir itu untuk memperkuat penegakan hukum. Oke, seperti itu ya menurut Mbak Umi ya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Oke, jadi kali ini saya bersama rekan Hana, dan saya akan mewawancarai rekan Hana sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu bagaimana sih kondisi ekonomi, politik, sosial, budaya di Indonesia saat ini? Jadi untuk kondisi politik di Indonesia saat ini cukup relatif stabil sejak masa reformasi di tahun 1999. Namun cuman untuk kayak korupsi, terus penggelapan dan lain-lain itu masih tetap terjadi di Indonesia sejak tahun-tahun sebelumnya, apalagi di tahun 2023 maraknya. Jadi untuk ketimpangan ekonomi di Indonesia, untuk pertumbuhan pendapatannya di Pulau Jawa itu lebih tinggi daripada pulau-pulau lainnya seperti Kalimantan, Sumatera, dan lain-lain. Kondisi sosialnya itu masih terdapat kesenjangan sosial dan rendahnya kualitas guru, serta kurangnya layanan kesehatan dan kayak layanan lainnya di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Kemudian saya mau tanya tentang faktor apa sih yang menyebabkan politik, sosial, ekonomi, budaya di Indonesia itu kondisinya seperti ini? Jadi yang menyebabkan faktor-faktor yang menyebabkan keadaan tersebut yaitu lemahnya penegakan hukum terhadap kasus korupsi, seperti kan kayak korupsi terus disuap uang lagi tapi gak dihukum. Terus di ekonomi mungkin infrastruktur yang kurang merata dan meningkatnya urbanisasi tanpa ada perencanaan yang matang, itu kan banyaknya perpindahan dari tempat ke tempat. Terus kalau sosialnya mungkin dari kurangnya akses pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil. Kayak kan di Indonesia ini banyak daerah seperti di Sulawesi mungkin itu yang daerahnya nggak begitu, kayak di Jawa kan mayoritas banyak dan kelihatan ya. Jadi mungkin sama pemerintah lebih diperhatikan daripada di daerah kayak Sumatera, Sulawesi, Papua.
solusinya kira-kira apa sih solusi yang baik untuk Indonesia ke depannya? Mungkin untuk kasus itu ya lebih di dalam hukum Indonesia itu harus lebih ditegakkan, karena kayak sesuai dengan kita menerapkan Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Itu jadi kayak misal kalau emang ada yang berkorupsi tuh ya emang benar-benar dihukum sesuai dengan hukumannya. Terus kalau dalam hal ekonomi mungkin pembangunan infrastruktur itu lebih diratakan lagi, lebih kayak diperhatikan lagi untuk yang tertinggal. Di dalam sosial mungkin penguatan program jaminan sosial kepada masyarakat seperti kayak kan ada program program PKH, keluarga harapan gitu-gitu itu. Oke. Makasih ya atas jawabannya. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya tanya-tanyanya. Makasih udah meluangkan waktunya. Sekarang saya bersama rekan saya, rekan Nihla, dan saya akan mewawancarai Mbak Nihla. Yang pertama, bagaimana sih kondisi ekonomi sosial budaya di Indonesia saat ini? Kondisi ekonomi saat ini cukup mengalami pertumbuhan yang stabil, namun masih terdapat tantangan inflasi dan banyaknya pengangguran di Indonesia. Dalam kondisi sosial sendiri, isu ketimpangan sosial masih menjadi tantangan terbesar yang harus dipikirkan jalan keluarnya atau solusinya. Dari segi budaya pun, pengaruh globalisasi terdapat merubah gaya hidup dan perilaku masyarakat di Indonesia, terutama pada kalangan Gen Z saat ini. Oke. Kemudian apa sih penyebab dari kondisi tersebut? Penyebabnya itu adanya perubahan kebijakan moneter dan perubahan kebijakan fiskal yang dapat menjadi penyebab inflasi di Indonesia. Dari segi sosial, penyebabnya yaitu seperti keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan dan perbedaan status sosial dan kasta. Dari segi budaya, sebenarnya penyebabnya dari rakyatnya sendiri, yang mana rakyat masih mudah terpengaruh dan ikut-ikutan budaya asing yang masuk. Solusi untuk Indonesia ke depannya, untuk pemerintah agar lebih memperhatikan infrastruktur dan tata negara, juga membangun lapangan pekerjaan dan lebih memperhatikan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan. Dan solusi untuk budaya Indonesia terus dilestarikan dan rakyat harus bangga dengan budaya Indonesia. Oke, terima kasih Mbak. Saya akan bertanya, bagaimana sih kondisi politik ekonomi sosial budaya di Indonesia saat ini dan bagaimana solusi untuk Indonesia ke depan? Baik. Yang pertama, pada saat ini Indonesia mengalami kemunduran pada bidang ekonomi. Mengapa terjadi demikian? Karena kan banyaknya tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia, sehingga masyarakat yang menengah antara menengah sampai ke bawah itu susah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, terjadinya tingkat pengangguran yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan terjadinya PHK besar-besaran yang dilakukan di Indonesia. Yang kedua, kondisi sosial pada Indonesia mengalami kemunduran diakibatkan yang pertama dikarenakan tindakan kriminalitas yang merajalela di Indonesia seperti halnya penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya. Yang kedua dikarenakan terjadinya rasisme antar masyarakat beragama, yang mana dengan rasisme tersebut menghilangnya norma-norma atau sikap-sikap sosial antar masyarakat. Terus kondisi budaya pada Indonesia dikarenakan terjadi kemunduran dikarenakan masuknya pada era sekarang yang mana era globalisasi tidak politisasi, sehingga banyak informasi yang mudah untuk masuk ke Indonesia, sehingga banyak budaya luas yang masuk pada budaya Indonesia sehingga terjadi akulturasi. Solusi pada bidang ekonomi di Indonesia agar tidak terjadi kemunduran, yakni sebaiknya pemerintah memberikan memfokuskan pembangunan inklusif, pembangunan ekonomi yang inklusif, dan sebaiknya pemerintah memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka para pekerja yang telah dipindahkan dari tempat kerjanya, sehingga mereka bisa memiliki kebutuhan tersebut mewakili dari Indonesia. Untuk solusi dari bidang sosial, sebaiknya pemerintah memberikan pendidikan yang merata terkait tentang hal kriminalitas maupun rasisme dalam umat beragama, sehingga tidak terjadi lagi peperangan atau hal-hal rasis dalam umat beragama. Dalam yang selanjutnya, solusi pada bidang budaya di Indonesia, sebaiknya kita sebagai warga Indonesia tidak terpengaruh budaya dari luar, yang mana ketika kita tidak terpengaruh di budaya luar pun susah untuk melakukan ya. Terima kasih Mas. Baik, sekarang saya bersama rekan Gisa dan saya akan bertanya, bagaimana sih kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya di Indonesia saat ini? Kalau politik di Indonesia saat ini ya, habis pasca pemilu kemarin tuh ada ketegangan sedikit gitu antara si A dan si B. Itu menjadikan perbedaan yang di Indonesia kayak apa ya, yang buat Indonesia ini nggak bareng-bareng gitu loh. Sekarang kalau dari segi ekonomi, kalau ekonomi di Indonesia ini sudah naik sedikit gitu. Tapi kalau pengangguran itu masih terbayar. Terus sosial dan budaya di Indonesia.
Kondisi budaya di Indonesia saat ini ya dipengaruhi oleh etnis, terus adat istiadat sama keberagaman agama gitu. Kan di Indonesia kan ada 300 bangsa. Dan di sana itu ya bisa memperbanyak interaksi ke Indonesia gitu. Terus walaupun tantangannya itu ya, tantangannya itu menghadapi ketegangan antar kelompok seperti itu untuk budayanya. Kalau budayanya itu ya, pas sekarang globalisasi semakin mahal ya. Itu budaya di Indonesia itu semakin tipis dulu apa namanya ya, semakin mudar. Itu karena budaya-budaya luar itu masuk Indonesia gitu. Itu. Baik, solusinya nih, solusi yang tepat untuk Indonesia agar semakin lebih baik itu apa sih? Ya itu ya dari pemerintah ya. Semoga itu pemerintah itu ya membuat kebijakan yang lebih baik lagi seperti memeratakan pendidikan gitu. Biar pendidikan itu tidak ada yang pendidikan mahal, ada yang murah gitu itu diratakan gitu buat generasi Indonesia. Terus kalau ekonominya itu ya semoga pemerintah itu bisa membuka lowongan kerja yang lebih banyak lagi. Kalau budaya itu kita lihat dari segi masyarakat ya. Ini masyarakat ini anggapan saya ya. Semoga masyarakat tuh bisa tidak mengikuti gaya-gaya orang luar gitu. Biar adat istiadat di Indonesia itu semakin terjaga. Budaya Indonesia itu tidak memudar seperti itu. Terima kasih atas waktunya untuk saya wawancarai. Terima kasih Mbak. Baik, sekarang saya bersama Mbak Wilda dan saya akan bertanya tentang bagaimana sih kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya di Indonesia dan apa faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut. Baik, saya akan menjawab yaitu kondisi politik saat ini relatif stabil meskipun terdapat dinamika seperti polarisasi di masyarakat akibat perbedaan pandangan politik, terutama dalam menghadapi pemilu kemarin. Isu korupsi dan lemahnya penegakan hukum tetap menjadi tantangan besar. Selain itu, klasifikasi politik masyarakat meningkat tetapi kerap disertai dengan penyebaran hoaks dan politik identitas yang berpotensi memecah belah. Terus penyebabnya polarisasi akibat penggunaan politik identitas, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik, minimnya reformasi birokrasi dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Terus solusinya meningkatkan literasi politik masyarakat untuk menghindari manipulasi politik identitas. Terus menguatkan lembaga anti korupsi dan independensi penegakan hukum. Dan selanjutnya yaitu kondisi ekonomi. Perekonomian Indonesia menunjukkan pemulihan pasca pandemi COVID-19 dengan pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5%. Namun tantangan seperti inflasi, kesenjangan ekonomi, pengangguran dan ketergantungan pada sektor sumber daya alam masih signifikan. Sektor UMKM mulai bangkit, tapi daya saing produk lokal di pasar global masih terbatas. Penyebabnya yaitu ketergantungan pada ekspor bahan mentah dibandingkan produk bernilai tambah. Terus ketimpangan infrastruktur antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Solusinya yaitu meningkatkan hilirisasi industri untuk menambah nilai ekspor. Selanjutnya mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur ke daerah terpencil. Selanjutnya yaitu kondisi sosial. Dalam aspek sosial Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan seperti ketimpangan dan konflik berbasis identitas yang dapat memecah persatuan. Penyebabnya meliputi distribusi sumber daya yang tidak merata, rendahnya akses pendidikan dan minimnya kesadaran akan keberagaman. Solusinya adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pemerataan pembangunan dan edukasi tentang toleransi untuk memperkuat harmoni sosial. Dan yang terakhir yaitu budaya. Dalam aspek budaya, globalisasi mempengaruhi pelestarian budaya lokal, terutama di kalangan generasi muda yang cenderung lebih terpapar budaya asing. Kurangnya edukasi dan apresiasi terhadap seni tradisional serta minimnya promosi budaya lokal menjadi penyebab utama. Solusinya adalah memperkuat pendidikan budaya, mendorong pelestarian seni tradisional dan mempromosikan keunikan budaya Indonesia di tingkat nasional dan internasional. Baik, terima kasih atas wawancaranya. Baik, sekarang saya bersama dengan rekan Novia dan saya akan bertanya mengenai bagaimana sih politik, ekonomi, sosial, budaya di Indonesia saat ini. Baik, kalau dari segi politik ya, politik itu mulai stabil ketika Prabowo mulai memimpin negara Indonesia atau menjadi presiden di 2024 ini. Lalu itu dibuktikan dengan banyaknya koruptor yang tertangkap. Nah, kalau dari segi ekonomi? Kalau dari segi ekonomi itu menurut saya ekonomi di Indonesia ini masih di bawah rata-rata ya. Salah satunya itu maraknya pengangguran, terus status kesenjangan sosial pada masyarakat dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir dalam sosial dan budaya. Nah, menurut saya masyarakat ini masih banyak yang terpengaruh oleh budaya asing, sehingga budaya dalam negeri itu mulai memudar. Lalu apa sih solusi yang baik atau yang tepat untuk kondisi Indonesia ataupun solusi yang tepat untuk Indonesia ke depannya? Solusi yang tepat itu kita sebagai masyarakat bukan hanya ikut pemerintahan, tapi kita juga ikut berkontribusi dalam membantu pemerintahan untuk menstabilkan negara. Baik, itu saja? Ya, itu saja. Terima kasih atas wawancaranya. Baik, kesimpulan dari wawancara tersebut yaitu kondisi politik di kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto saat ini mulai membaik. Pasalnya kinerja Bapak Prabowo yang
bisa dibilang masih baru, sudah dapat atau sudah banyak menyertas koruptor-koruptor. Hal ini membawa dampak yang baik untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, walaupun tanpa dipungkiri juga masih ada masyarakat yang kurang puas dengan hasil pemilu kemarin. Dan pada kondisi ekonomi, Indonesia saat ini bisa dikatakan kurang stabil. Nah, walaupun status ekonomi Indonesia meningkat pasca pandemi COVID-19, ekonomi di Indonesia masih belum dikatakan baik secara maksimal karena masih banyak pengangguran di Indonesia dan masih banyak ketimpangan ekonomi di masyarakat. Hal yang demikian itu pun masih terlihat di kota-kota yang sudah dianggap lebih maju. Dan dalam kondisi sosialnya, Indonesia masih dihadapkan dengan banyak tantangan seperti masalah kesenjangan sosial, diskriminasi antar kelompok, pembulian, pemerkosaan hingga pembunuhan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berita-berita yang sedang ramai di dunia maya. Dan dalam kondisi budayanya juga, menurut sebagian besar narasumber yang telah saya wawancarai, kondisi budaya di Indonesia dihadapkan dengan tantangan globalisasi. Jadi dampak dari globalisasi sendiri membuat budaya di Indonesia sedikit demi sedikit mulai memudar. Masyarakat Indonesia yang welcome terhadap budaya asing menjadikan dirinya ikut terpengaruh budaya tersebut dan meninggalkan budayanya sendiri. Dan solusi untuk hal tersebut itu adalah yang pertama, pemulihan atau pembangunan kebijakan-kebijakan oleh pemerintahan dalam pemerataan akses pendidikan, kesehatan di kawasan-kawasan yang membutuhkan. Di sisi lain, pemerintah juga harus memperhatikan masalah-masalah ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dan pemerintah diharapkan untuk membuat lapangan pekerjaan atau memberikan pembinaan pada masyarakat untuk mengembangkan potensi bakat dan keterampilan mereka untuk menciptakan usahanya sendiri. Dan di sisi lain, masyarakat berperan penting dalam melestarikan budaya Indonesia sebagai warisan nenek moyang kepada kita. Jadi masyarakat diharapkan untuk lebih memperhatikan lagi apakah sesuatu hal yang dilakukan itu berdampak positif ataupun negatif untuk negara Indonesia. Itu tadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan atau dalam bertindak. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Bapak dosen yang telah memberikan saya tugas ujian akhir semester ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.